Kita lanjut. Wal maqalatu saminatu, maqalah yang ke-8. Ya, ketemu ya? An jumhurul ulama, an dari jumhur sebagian besar, al ulama, para ulama. Ai aksuruhum, kebanyakan mereka. Jadi yang dikatakan jumhur ulama itu adalah kesepakatan, ya, semacam kesepakatan para ulama dari berbagai kitab yang dikumpulkan, ternyata pendapatnya sama, begitu maksudnya, ya. Jadi bukan mereka itu berkumpul, bukan begitu dikatakan jumhur ulama. Itu dari berbagai kitab yang ada di kitab-kitab yang ada di berbagai kitab itu sepakat para ulama mengatakan bahwa rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga Allah merahmati kepada para ulama itu, di mana mereka mengatakan Allah Ta'ala akrama nabiyahu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan nabinya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Ya, ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki kelebihan dari nabi yang lain dengan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini dengan 5 kemuliaan. Akramahu bil ismi, dimuliakannya dengan nama yang pertama, ya. Wal jismi, dengan zatnya Allah. Jisim gitu ya, badan, ya. Kalau kita bilang jisim itu badan, nanti ada penjelasannya. Wal ata, wa ta'atu karunia, atau itu adanya pemberian Allah berupa nikmat, karunia Allah. Wal khata'u, itu kelas kesalahan. Waridho, keridoan, itu ya. Jadi yang pertama nama, jisim, karunia, kesalahan, ridho. Nah, ini kalau nggak dijelasin kita bingung nih. Maka dijelaskan di sini oleh Imam Nawawi. Fal amal ismu, yang dimaksud dengan idim, adapun yang dimaksud dengan isim, fanadahu birrisalah, di mana Allah ketika memanggil Kanjeng Nabi Muhammad itu, ya, dengan sebutan Rasul, dengan sebutan Nabi, walam yunadhu bil ismi, tidak dipanggilnya dengan sebutan nama, ya Muhammad, enggak gitu ya. Memang ada di beberapa tempat, ya, disebut atau dipanggil dengan Nabi Muhammad. Hanya ada 4 tempat, ya. Selebihnya dipanggil dengan sebutan ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir, ya ayuhan nabi, ya. Hanya ada 4 tempat yang dipanggil dengan sebutan Nabi Muhammad. Yang pertama di surah Al-Fat, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, itu disebut namanya. Itu di dalam surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, itu begitu Allah bilang di dalam surah Al-Fat. Yang kedua di dalam surah Al-Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul, ya, wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa, kecuali rasulun, dia adalah seorang rasul, khalat, ya, min qablihi rasul, yang sudah diciptakan sebelumnya juga para rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu maksudnya ada para rasul. Nah, ini yang kedua. Jadi Nabi Muhammad dipanggil di surah Al-Imran dengan wa ma Muhammadun, disebut namanya itu. Terus yang ketiga, maka Muhammadun aba ahadum min rijalikum walakin Rasulullah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ya. Maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah, bukanlah Muhammad itu adalah bapak-bapak salah seorang dari laki-laki kamu, walakin, akan tetapi kata Allah, dia adalah Rasulullah, dia adalah seorang utusan. Itu yang kedua, ayat ketiga. Yang keempat di dalam surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu bima nuzila ala Muhammadin. Nah, itu ya, walladzina amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Itu di dalam surah Muhammad ayat 2. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, bima nuzila, terhadap apa yang diturunkan, ala Muhammadin, atas Muhammad, wa huwal haqqu, dia merupakan satu kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka.
Jadi dari 4 tempat ini aja di dalam Al-Quran yang segitu banyaknya hanya ada 4 ini. Ya, saya ulang biar ingat. Yang pertama dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Yang kedua di dalam surah Al-Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Yang ketiga di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadum min rijalikum walakin rasulullah. Yang keempat di dalam surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, gitu. Sementara selebihnya Muhammad itu dipanggil dengan sebutan-sebutan kehormatan. Ya ayyuhar rasul. Nah, di sini dikatakan sini ya. Kama nada jamil anbiya, sebagaimana penyebutan nama itu dipanggilkan kepada para nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Mislu Adam, seperti Nabi Adam. Nabi Adam dipanggil dengan sebutan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, gitu kan? Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu. Wa zaujukal jannah. Begitu kata Allah. Ya, jadi dipanggil, tidak dibilang ya ayyuhar rasul uskun anta wa zaujukal jannah, tapi dipanggil dengan sebutan langsung namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad selalu dipanggil dengan sebutan kehormatan jabatannya, ya ayyuhar rasul, gitu. Ya ayyuhan nabi, gitu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudassir, gitu. Banyak itu di sebagian besar Quran seperti itu. Itu adalah satu bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di samping Nabi Muhammad ini diberi keistimewaan menjadi nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah, enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. La nabiyya ba'dah, begitu. Jadi khatamun nabiyyin, nabi yang paling terakhir. Kalau ada yang menyatakan ada nabi setelah nabi, berarti nggak usah percaya. Pokoknya siapa saja di dunia ini yang menyatakan dirinya nabi, mengaku membawa agama baru, oh udah, itu mah bohong. Konsepsi akidah kita di sini, gitu. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Itu sebagai bentuk kemuliaan bagi Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin. Bahkan satu kemuliaan lagi, Nabi Muhammad segala sesuatu belum diciptakan, termasuk aras belum ada, nama Nabi Muhammad udah dicipta, bukan nama, ininya cahaya Nabi Muhammad paling pertama diciptakan. Baru setelah dari cahaya itu terbentuklah yang lain, ya begitu. Jadi nurnya Nabi Muhammad, ya, sehingga dikatakan di dalam satu hadis, aku tidak ciptakan alam raya ini kecuali karena kamu. Ma khalaqtu aflaka, aku tidak ciptakan alam raya ini kecuali karena adanya Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, segala sesuatu ini nggak ada. Termasuk kita nggak ada. Kita ada karena nurnya Nabi Muhammad, begitu. Begitu hadis mengatakan di dalam hadis qudsi. Begitu. Kita lanjut ya. Nah ini terusannya ya. Wa Ibrahim Nuh ya. Kalau Nuh itu ada ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatika alaik. Ini dalam surah Hud ada nih. Ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatika alaika. Ini dalam surah Hud. Terus Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Nah, gini ya, ini membenarkan tentang mimpinya Nabi Ibrahim, di mana Allah katakan wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Ya, Allah sudah membenarkan mimpinya Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim kan pernah mimpi gitu ya tentang menyembelih anaknya Nabi Ismail. Maka dipanggil oleh Allah, ya Ibrahim qad sadaqta. Kalau Nabi Nuh, ya Nuh ihbit. Ya, kalau Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Itu nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Kita lanjut. Nabi Ibrahim turut wa ghairuhum, dan juga yang lainnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-aziz, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhar rusulu
balligh ma unzila ilaik, wahai Rasul. Kalau Rasul itu satu, kalau Rusul jama'. Oh di sini Rasulun ya, ar-rasulu berarti satu orang nabi, ya ini Nabi Muhammad. Ya maksudnya Nabi Muhammad, wahai Rasul, balik sampaikanlah ma unzila ilaika, apa saja yang telah diturunkan kepadamu. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi. Nah, ini disampaikan penyebutan ini ketika turunnya wahyu. Wa amma waqtal mukafahah, adapun waktu di mana Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah, faqala Allah taala li nabiyina, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Lailatul Mi'raj, pada hari Mi'raj, pada waktu Mi'raj, malam-malam Mi'raj itu ya, Mi'raj itu di Sidratil Muntaha, ketika Nabi naik Mi'raj melewati langit pertama, kedua sampai ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, sampai berada di Rab-Rab, maka Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya Muhammad. Nah, di situ baru nyebut nama itu. Tapi ini bukan Quran, ini hadis. Ya Muhammad sal tu'tahu. Ketika itu kan Nabi sujud di hadapan Allah ya, ketika berada di di Sidratul Muntaha itu Nabi sujud di hadapan Allah ya, kemudian mengucapkan tahiyat ya. Setelah itu maka ketika itu dipanggil Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Muhammad. Sal itu artinya mintalah, tu'tahu, niscaya aku kabulkan. Begitu. Ini Allah langsung bertemu langsung dengan Nabi Muhammad ya, berhadap-hadapan, begitu maksudnya. Mukafahah itu berhadapan. Amal jismu. Nah, sekarang yang tentang jisim. Penjelasan tentang jisim ya, tadi tentang nama. Begitu mulianya Nabi Muhammad sehingga dia tidak dipanggil ya di dalam Al-Qur'an kecuali 4 kali tadi ya. Ingat itu di dalam surah Al-Fat ayat 29, Al-Imran ayat 144, di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, di dalam surah Muhammad ayat 2. Itu perlu kita ketahui, itu kan Quran ya. Kita tahu bahwa kemuliaan Nabi seperti itu, hanya dipanggil 4 kali, padahal Al-Quran segitu banyaknya ya, segitu ada 30 juz, hanya 4 kali. Sementara nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya langsung. Itu bentuk kemuliaan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah dimuliakan, kita sebagai umatnya juga termasuk umat yang dimuliakan. Kenapa? Karena Allah mencintai Nabi Muhammad, maka siapa saja yang beriman kepada Nabi Muhammad, Allah mencintai hambanya. Ya, tidak taat kepada Nabi Muhammad jangan berharap, apalagi keturunannya dihina-hina ya, apalagi keturunan dicari-cari kesalahannya. Udah itu urusannya di hadapan Nabi Muhammad, nanti nggak ada pembelaan, nggak ada syafaat, ya nggak akan disyafaati. Mungkin hati-hati kita terhadap keturunan Rasulullah itu. Apalagi kemarin kan berkaitan dengan pengakuan itu ya, siapa namanya, Ubaidillah. Jadi kata mereka Ubaidillah, setelah Ubaidillah itu kan keluarga Ba'alawi itu, terus sampai ke ulama-ulama habaib yang lain itu dari Ubaidillah. Kata mereka Ubaidillah itu nggak ada. Padahal menurut orang ahli yang ahli nasab menyatakan kuburannya aja ada di Tarim. Habib Rizik bilang gitu. Kuburannya itu ada di Yaman. Masa iya nggak ada gitu. Jadi orang-orang yang sentimen, orang-orang yang mungkin punya pemikiran ya mungkin juga bagaimana tahu, ya Allah alam lah apa tujuan mereka. Sekarang ini masalah nasab dipersoalkan. Kita mah yakin, saya yakinnya bahwa nasab Rasulullah tuh ada sampai hari kiamat karena memang dilindungi sama Allah ya. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang al-jisim. Wa amal jismu, adapun jisim itu kalau kita bilang mah badan. Kalau di sini pengertiannya zat Allah. Fa iza da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apabila Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah syai'an tentang suatu, fa ajaba huwa bi nafsihi, maka akan dijawab oleh zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu maksudnya. Jadi apabila Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah langsung mengabulkan binafsihi, begitu maksudnya.
Walam yaf'al zalika li sairil anbiya, yang demikian itu tidak berlaku bagi selain Nabi Muhammad. Li sairil anbiya, semua nabi, ya, kecuali Nabi Muhammad. Jadi ini satu keistimewaan di mana Nabi apabila berdoa, ya, itu zatnya Allah yang langsung mengabulkan. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam radda aina Qatadah ba'dan saqatat ila khaddihi wa nahwa zalik. Ini satu cerita, ini satu bukti, ya. Wa dzalika annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam radda itu mengembalikan. Radda itu mengembalikan aina Qatadah, matanya Qatadah. Ya, siapa Qatadah ini? Qatadah adalah seorang sahabat Rasul, ya, yang ketika perang Uhud. Nah, ini cerita tentang perang Uhud, ya, biar tahu siapa Qatadah. Qatadah itu adalah seorang sahabat Rasul yang ketika perang Uhud dia melindungi Nabi. Jadi ketika perang Uhud itu kan tadinya menang tuh perang Uhud, ya, menang, tapi karena menang kemudian sahabat yang ada di bukit itu turun mengambil rampasan perang. Akibatnya Khalid bin Walid dengan pasukannya menyerbu, akhirnya kalah begitu. Sampai Nabi itu naik ke gunung, ya, naik ke gunung. Sampai Nabi itu luka-luka. Bibirnya kena, ininya pipis kena terus. Ketika Nabi itu dalam kondisi seperti itu, Qatadah melihat Nabi dalam keadaan luka, maka Qatadah mendekati Nabi. Jadi badannya itu dijadikan tameng, ya, semua panah ke dia gitu, tameng. Salah satu panah kena matanya, ya, salah satu panah itu kena matanya dan mengakibatkan dia punya biji mata itu keluar gitu. Sakotot, di sini kan dikatakan sakotot jatuh. Jadi biji matanya itu saking hebatnya itu mana jatuh, berada di sini dipegang. Jadi dipegang gitu. Maka setelah peristiwa Uhud itu, Nabi kan memang luka diobatin juga Nah, Qatadah sendiri pulang ke rumahnya. Keluarganya menyarankan dibawa ke tabib, tapi mereka juga bingung, tabib mana yang bisa menyembuhkan. Berita tentang Qatadah matanya keluar itu sampai ke Rasulullah, maka dipanggil sama Rasulullah gitu. Panggil, suruh datang. Ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, ya, Rasulullah melihat langsung matanya itu lagi dipegang begitu. Rasulullah nangis. Sedih, ya Allah, nangis. Akhirnya Rasulullah berdoa. Nih saya baca doanya. Doanya dalam bahasa Indonesia-nya. Di mana Qatadah mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya, sesungguhnya Qatadah telah memuliakan Rasulmu, ya, sesungguhnya Qatadah telah memuliakan Rasulmu dengan wajahnya sendiri, maka jadikanlah mata yang sebelah itu, ya, yang sakit itu lebih baik dari mata yang sebelahnya." Gitu doa Rasulullah. Setelah Rasulullah berdoa begitu, didoakan sama Rasulullah, di mana Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya Qatadah ini adalah orang yang melindungi Rasulmu, ya, dengan wajahnya, sehingga dengan wajahnya itu matanya kena, maka sembuhkanlah matanya yang sakit itu lebih baik daripada mata yang sebelah kiri." Akhirnya ini mata itu sembuh, dimasukkan lagi sama Rasulullah, ambil pakai tangannya dimasukin gitu. Nah, ini yang dikatakan bil jisim, itu yang dimaksud contoh bil jisim, ya, dimasukkan langsung, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doanya itu lebih baik matanya itu daripada mata yang sebelahnya. Mata yang sini lebih, setelah disembuhkan sama Allah, lebih tajam. Hingga kalau nggak salah dalam cerita-cerita riwayat peperangan, matanya itu betul-betul jeli begitu, ya, luar biasa. Nah, begitulah Qatadah, ya, yang dimuliakan Allah, seorang sahabat yang melindungi Rasulullah jadi tamengnya di dalam perang Uhud. Kita lanjut. Nah, itu jisim, ya, itu yang dimaksud dengan jisim. Wa ammal atau itu adalah karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu bila su'alin. Nah, ini, ya. Adapun karunia yang dimiliki oleh Rasulullah yang datang dari Allah ini, fa'atahu bila su'alin. Karunia yang diberikan kepada Rasulullah itu ada tanpa diminta. Itu kelebihannya. Bila su'alin.
Ada tempat diminta. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainaka kal kausar. Ini Allah yang bilang nih di dalam Al-Quran, sesungguhnya ya aku telah memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad, maksudnya ya kaknya itu Muhammad ya, yang sangat banyak. Al-Kausar itu artinya yang sangat banyak. Nah itu satu. Wa qala, di dalam firman-Nya yang lain, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan walau saufa, dan suatu saat nanti, yu'tika, aku akan memberikan kepadamu, rabbuka maksudnya, fatarda, maka kamu akan ridho. Nah ini ya, ini yang dimaksud pemberian, di mana tidak diminta, pemberian itu Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad dengan pemberian itu merasa puas. Tardo itu adalah puas gitu. Yang berikutnya, wa amal khata'u, adapun yang dimaksud dengan kesalahan di sini, fazkur al-af ya, maksudnya dimaafkan, qabla zanbihi, sebelum ya dia melakukan satu kesalahan dosa, haisu ya, yang bisa terjadi. Jadi Nabi itu ya sebelum dia melakukan kesalahan yang berbentuk mungkin dianggap bukan dosa ya, keutamaan begitu maksudnya, maka sudah dimaafkan. Sebagaimana Allah berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala, afallahu anka, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkanmu ya, ai mawaqa'a minka min tariqil afdal wal ula. Nah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Apa yang dimaksud dengan kesalahan yang di sini? Yang dimaksud adalah di sini apa yang terjadi terhadap Nabi, min tarikil afdal, meninggalkan keutamaan, wal ula, dan yang utama, keutamaan dan yang utama gitu ya, yang sempurna. Ada yang ditinggalkan dalam satu perbuatan oleh Nabi ya, maka itu dimaafkan, begitu maksudnya. Selebihnya wallahu alam. Wa ammar ridha, adapun ridha di sini artinya kerelaan ya. Falam yuraddu alaihi fidyatahu wala sadaqatahu wala nafqatahu kama radda ala sairil anbiya. Adapun yang dimaksud dengan keridoan, penerimaan ya, keridoan atau penerimaan, falam yuraddu alaihi, maka tidak ditolak ya, ditolak alaihi terhadap Nabi ya, fidyatahu, fidyahnya Nabi ya, wa sadaqahu, wa sadaqatahu, sedekahnya Nabi, wala nafqatahu, nafkahnya atau infaknya tidak ditolak. Jadi semua pemberian Nabi itu diterima. Kama raddaha ala sairil anbiya, sebagaimana sudah ditolak terhadap sebagian besar para nabi. Fa inna nabiyya, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam doha an ummatihi. Nah ini salah satu bukti bahwa Nabi, nah ini nggak dilakukan sama nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu melakukan apa? Doha ya, menyembelih korban an ummatihi, untuk umatnya, maka korbannya itu diterima oleh Allah. Nabi lain nggak melakukan ya. Korban yang biasa dilakukan di bulan di bulan haji itu pernah Nabi memotong satu ekor kambing yang diperuntukkan untuk umatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa kaffara an ummati, dan kafarat. Apa sih kafarat? Kafarat itu adalah satu bentuk penebusan terhadap dosa ya, kafarat namanya. Kafarat itu penebusan terhadap dosa. Kifarat kalau kita bilang kama bisa babil jima fi Ramadan, disebabkan salah satunya ya, disebabkan berhubungan suami istri siang bolong ketika Ramadan, itu ada kafaratnya ya. Jadi kalau seorang suami istri nggak tahan nih, tahu itu nggak boleh tapi dikerjain juga, itu kena kifarat. Kifarat yang pertama, dia harus membebaskan seorang budak perempuan. Ingat-ingat ya, ini kan ilmu nih, jadi tahu ya. Kafarat yang pertama tebusan gitu ya, kalau kita boleh bilang ditebus ya, dosa berzina, bukan berzina ya, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu dengan membebaskan seorang budak
perempuan. Nggak boleh laki-laki, perempuan budaknya. Susah kan? Yang kedua, kalau nggak ada, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Coba itu. Jadi kalau putus nih, dia harus ulang lagi 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Jadi nggak berarti puasa ntar nggak puasa, nggak begitu. 2 bulan berturut-turut itu kafaratnya. Kalau kita nggak mampu untuk kafaratnya itu budak, maka yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup juga, nah ada lagi nih yang lebih ringan, bersedekah untuk 60 orang fakir miskin. Ya, setiap orang harus dapat 1 mud. 1 mud itu berapa? Sekitar 3/4 liter. Gitu ya. 3/4 liter 1 mud itu. Maka itu disedekahkan. Kali aja 3/4 liter kali 60 orang. Itu yang paling ringan itu. Begitu. Ya, itu udah paling ringan banget. Itu yang tahu ilmu sekarang ya? Kalau belum tahu ilmunya gimana? Yang mana? Belum tahu ilmunya itu. Apa tuh? Jadi beban zina itu sama istri tapi nggak tahu ilmunya. Iya kan sih terus cabul rumah itu. Iya. Kalau belum tahu ilmunya tinggal tobat aja. Diingat-ingat aja. Ya kan kita nggak tahu ilmunya. Yang nggak tahu itu nggak kena sanksi. Yang kalau udah tahu, nggak maksudnya kalau melakukan hubungan suami istri nggak boleh di bulan Ramadan kan tahu nggak boleh nggak boleh tahu masalah nggak boleh kan batal ya minta ampun aja sama Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak tahu gitu kan, karena ketidaktahuan minta ampun. 60 ya, 60 mud kali 3/4 liter lah. Berapa kira-kira? Ya dikali 3 kali lagi. Iya. Makan sehari. Iya. Lauk pauknya lagi. Oke. Nah ini dulu pernah terjadi, sahabat Rasulullah, seorang sahabat ya datang ke Rasulullah. Ini ada hadisnya. Dalam kondisi dia betul-betul terpaksa lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kejadian begitulah, ceritakan bahwa dia telah berhubungan suami istri di siang hari. Kata Rasulullah, kamu harus kifarat membebaskan seorang budak perempuan. Gak sanggup, saya nggak punya uang lah begitu ya, nggak punya uang, dia orang miskin. Kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, orang puasa ini, puasa sebulan aja udah nggak sanggup. Sebulan aja nggak sanggup, apalagi 2 bulan berturut-turut. Begitu kata dia. Ya Rasulullah, baru 2 bulan, sebulan aja saya udah nggak sanggup, nggak tahan. Akhirnya kata Rasulullah, kamu sedekah 60 mud. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa sedekah? Saya ini orang miskin, nggak mungkin punya uang. Akhirnya diambilin itu, Master Rasulullah masuk ke dalam, diambilin di 1 gede gitu, ukuran besar, korma nih. Kamu sedekahkan kepada tetanggamu yang miskin. Ya Rasulullah, yang paling miskin saya. Udah buat kamu aja, kata Rasulullah. Ambil gitu. Yang paling miskin di kampung itu saya, Rasulullah. Ya udah, kata Rasulullah, ambil buat kamu. Begitu ke Islam ya, luar biasa ya. Ini betul-betul hukuman itu ya betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya harus kita syukuri. Nah ini sampai di sini dah habis waktunya. Ya, wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna 'ala al-lazam wa tub 'alaina tauba takfir li kulli haba wastur lana al-awrati wa aminin waghfir li walidina rabbi wa maulidina wa ali wa syairil khillani wa kulli zi mahabba au jiratin au suba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manala biktisabi mina bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi aidadan walhamdulillahi fil bad'i wassana'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditanya.